Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pagi yang indah ini kami mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar tentang kebenaran kasih-Nya. Bahkan kita mau belajar mengenal Dia lebih lagi dari semua yang ada. Mari kita belajar renungkan hidup ini. Mari kita belajar tentang Dia. Karya pengorbanannya di kayu salib. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan berjudul Salib Kristus. Apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib? Apa yang Tuhan lakukan di kayu salib? Apa yang tersirat atau terlintas dalam pikiran kita ketika kita memandang salib? Mari kita baca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19. Saya akan bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi jelaslah di sini bahwa firman ini mengatakan bahwa orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang yang belum percaya pada Kristus, dia tidak akan pernah mengerti apa itu salib. Dia nggak akan pernah tahu karena di dalamnya mengandung arti, makna bahwa manusia bisa berkomunikasi, bisa menyembah Dia lewat tanda salib itu. Di dalam salib ada kasih Allah kepada manusia. Di dalam salib ada kasih Allah manusia kepada sesama. Sehingga ini sangat sederhana untuk dipahami, dimengerti, dan sangat gampang untuk dilakukan. Dan kita mengasihi Tuhan dengan hati kita. Kita mengasihi sesama dengan hati kita. Kita bisa mengasihi karena di dalam hati kita ada kasih Allah. Mari kita baca firman Tuhan sebagai pelengkap dari ini semua. 1 Korintus 2 ayat 14. Firman Tuhan berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi untuk mengenal salib dibutuhkan Roh Allah, dibutuhkan kasih Allah, punya pengalaman pribadi dengan Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama pun bangsa Israel yang ada di Mesir, Tuhan selamatkan dengan suatu korban dalam PL menggunakan darah. Ini buktinya bahwa dalam Keluaran 12 ayat 27 firman Tuhan berkata, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita
Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Umat Israel yang ada di Mesir sadar bahwa Tuhan menyelamatkan dia, bahwa setiap rumah ada bercak darah domba yang tak bercacat. Setiap rumah orang Israel, anak sulung mereka selamat. Tetapi bangsa Mesir, anak sulung binatang, anak sulung manusia, bahkan anak sulung raja pun mati. Itulah dahsyatnya Tuhan Allah kita yang luar biasa. Itulah kehebatan Allah kita. Setiap ada peristiwa Tuhan menyatakan, tetap pandang salib. Bahwa di dalam salib ada kebenaran, ada keselamatan, ada kasih karunia. Andalkan dan katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bukan sekedar hanya di mulut, tapi hatinya mempraktekkan, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi berita tentang salib itu tidak hanya mencangkup hikmat dan kebenaran, tetapi juga kuasa Allah yang aktif, yang diturunkan untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan-setan dan membebaskan diri dari kuasa dosa. Sangat luar biasa. Jadi bukan hanya salibnya yang berkuasa, tapi di dalam diri kita ada Kristus, enggak? Di dalam diri kita ada kemuliaannya. Tetapi sebagaimana orang percaya, bagaimana dengan kita? Memang diri kita ada Kristus, ada kemuliaan Allah. Bagaimana dengan rumah kita? Sudah ada tergambar salib? Atau gambar ketika Tuhan Yesus yang menjamu muridnya? Timbul suatu pertanyaan. Apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita memandang salib itu? Saya akan ambil salibnya. Jadi ketika engkau masuk rumahmu, lalu di dalam rumahmu ada salib, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Atau yang mengatakan, saya orang Kristen. Atau engkau mengingat karya Tuhan yang luar biasa yang dia lakukan sehingga aku sampai hari ini menikmati kasih-Nya, menikmati anugerah-Nya, menikmati segala kebaikannya, dan lalu muncullah dalam pikiranmu, aku bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih. Saya akan kembalikan. Perhatikan. Jadi ketika kau memandang salib, apa yang terlintas? Saya sampaikan tiga hal saja supaya tidak terlalu panjang. Yang pertama, ketika saya memandang salib, melihat salib, di balik semua itu ada karya pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan itu dikerjakan buat saya. Bahwa ketika saya saat itu masih berdosa, bahkan belum mengenal dia, namun dia lakukan semua buat itu, buat saya, juga buat saudara semua. Itu yang luar biasa. Dia rela mau berkorban buat kita, buat semua orang-orang yang mempercayai pada dia, bahkan mereka yang di luar sana pun. Dia mau berkorban. Kristus mau berkorban buat mereka. Firman Tuhan dalam Ibrani 9 ayat 28 dikatakan demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Luar biasa dahsyat.
Dia rela berkorban, tidak berulang-ulang, sekali. Dan itu Tuhan lakukan karena Dia sangat mengasihi kita. Apakah Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa hari ini pun Tuhan tetap mengasihi engkau? Amin. Jadi perhatikan karya pengorbanan itu di kayu salib, Dia menanggung dosa kita. Dosa kita yang ditanggung, yang seharusnya kita sendiri yang menanggung. Tapi Tuhan Yesus tidak mau engkau menanggung dosamu. Tapi Tuhan mau menanggung dosa kita dengan rela mati di kayu salib. Dan di kayu salib di situ Dia juga mau lakukan untuk penebusan kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa buat apa Tuhan kok rela mati di kayu salib. Seharusnya hari ini tidak perlu berkata atau bertanya seperti itu, tapi kita mengatakan, Tuhan terima kasih. Engkau rela mati di kayu salib untuk menanggung dosaku, untuk mengampuni segala dosa. Hari ini saya percaya kepadamu bahwa kalau kami hari ini merayakan hari raya Jumat Agung, di situ karyamu nyata, dan di Golgota itu engkau rela mati. Yang kedua, ketika saya melihat salib itu ada karya penyembuhan. Jadi Dia mau menyembuhkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dia mau menyembuhkan setiap orang yang berserah kepadanya. Untuk masalah penyembuhan ini tidak perlu dipertentangkan. Tetapi untuk masalah penyembuhan ini, percaya nama Yesus. Firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 30. Firman Tuhan berkata, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Luar biasa. Ketika datang tersungkur di bawah kakinya, apapun penyakitnya, Tuhan sanggup sembuhkan. Ayat yang lain dikatakan juga demikian dalam Markus 1:34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa setan itu jangan ketika menguasai orang, jangan ditanya, kamu namanya siapa? Dari mana? Gak penting. Karena dia akan mempengaruhi kita. Gak usah didengarkan. Bahkan jangan sampai kita mendengar nasihat-nasihat yang bukan dari firman Tuhan. Kita mendengar nasihat-nasihat yang bukan datangnya dari Allah. Karena akhir-akhir ini banyak nabi-nabi palsu yang mengatakan dia kebenaran. Kebenaran sejati ada di dalam firman Tuhan. Kebenaran sesungguhnya ada dalam Alkitab. Bahwa anak Tuhan harus percaya kepada firman-Nya, yang setiap hari kita harus renungkan. Setiap hari harus kita membacanya. Setiap hari kita harus belajar merenungkan kebaikannya. Praktekkan. Lewat firman-Nya ini engkau akan bertumbuh. Lewat firman-Nya ini engkau akan diberkati. Lewat firman-Nya ini engkau akan menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran itu sesungguhnya. Mari kita belajar itu semua. Dan Markus 3 ayat 10 juga berkata, sebab Ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Jadi banyak orang berlomba untuk datang pada Yesus. Bahkan hari ini siapapun yang sakit, hari ini siapapun mengalami masalah, bahkan virus corona yang menyerang begitu banyak manusia, bahkan sampai ditakutkan begitu luar biasa. Ya, memang kita harus berjaga-jaga. Namun ingat,
Tuhan selalu hadir kepada setiap umatnya untuk menolong, memberkati, bahkan menyembuhkan bagi yang sakit. Percaya sambil menjaga diri, tidak perlu mencobai, tapi katakan, di dalam Tuhan aku terlindungi, dalam Tuhan aku bebas, dalam Tuhan ada kesembuhan. Tidak usah berkecamuk ini, itu, dan lain sebagainya. Karena anak-anak Tuhan ada dalam kuasa perlindungan oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi perlu Dia mau menyembuhkan yang sakit lewat bilur-bilurnya di kayu salib. Terus percaya, sakit penyakit apapun Tuhan sembuhkan. Terus percaya bahwa waktu Tuhan itu indah, dahsyat, dan luar biasa. Dan kita perlu mengerti kehendak Tuhan yang sesuai. Jadi karya penyembuhan itu nyata, Dia lakukan supaya umat Tuhan tidak terbelenggu, supaya umat Tuhan terus tetap percaya. Untuk yang ketiga, yaitu karya pembebasan dosa manusia. Tuhan membebaskan kita karena selama ini memang manusia dibelenggu oleh iblis, tertipu oleh tipu daya iblis, pergi ke tempat-tempat yang keramat, berdoa di sana, menyembah di sana, lalu akhirnya dia dikuasai. Tapi hari ini mereka yang terbelenggu dan yang berbalik kembali kepada Allah dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dia sudah dibebaskan. Karena karya pembebasan manusia atas dosa itu, firman Tuhan katakan bahwa 1 Korintus 6 ayat 20 berkata demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mulai hari ini dan sejak kau mulai percaya, jangan lagi percaya menyembah kepada Allah yang lain kecuali Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembah Dia, puji Dia, agungkan Dia, muliakan Dia dalam hidupmu. Engkau bisa lakukan semuanya itu karena engkau mau dipimpin oleh firman Tuhan. Engkau mau membaca, merenungkan firman itu, sehingga di dalam dirimu ada spirit Allah, kuasa Allah, roh Allah. Hidupmu tidak lagi dikuasai oleh dirimu, egomu, keangkuhanmu, tapi hidupmu dikuasai oleh firman yang penuh kuasa itu. Oleh sebab itu, mari kita belajar bahwa kalau dalam 1 Korintus 6 ayat 20 tadi mengatakan seperti itu, ayat ini akan diperkuat dalam 1 Korintus 7 ayat 23 yang mengatakan demikian, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi kita bukan lagi hamba manusia, tapi kita menjadi hambanya Tuhan, menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Jangan lagi percaya kepada kata-kata manusia yang menyesatkan, tapi belajar percaya dengan firman Tuhan. Imani, percayai firman itu ya dan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya? Amin. Yes. Karena kita tahu firman-Nya berkuasa. Firman-Nya yang membebaskan. Firman-Nya yang membawa kita lebih dekat lagi dengan Allah. Oleh sebab itu andalkan Tuhan saja, jangan yang lain.
Jangan lagi mengandalkan kekuatanmu, jangan lagi mengandalkan dirimu, tapi andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, kasihi Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyertai engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menjaga engkau. Dan Tuhan ada di pihakmu mulai hari ini. Berserah saja kepada Dia. Jangan berserah kepada kekuatanmu. Jangan berserah kepada kekuatan manusia. Serahkan segala masalahmu kepada Dia. Dan percaya bahwa engkau dimampukan, disanggupkan, engkau dikuatkan. Spiritmu akan menjadi kuat ketika engkau mengandalkan Tuhan. Roh yang ada di dalam dirimu, yaitu Roh Allah, akan menguatkan engkau dan menyemangati engkau. Bersama Tuhan aku dimampukan. Bersama Tuhan aku mendapatkan kekuatan baru. Karena Dia segalanya. Dia sudah tanggung segala dosa, beban hidupmu di kayu salib. Maka dari itu, bukan tidak lagi engkau menjadi beban hidup, menghadapi atau punya masalah hidup, tidak. Tapi ketika engkau menghadapi masalah beban hidup, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, terus bekerja, terus lakukan yang baik, berpikir yang benar tentang Tuhan, berpikir yang baik tentang Tuhan. Terus katakan, Tuhan, Kau sanggup lakukan perkara yang ajaib dan luar biasa. Dengan keadaan seperti ini, bukan hanya Indonesia yang sedang dihadapkan dengan virus corona. Dunia sedang menghadapi. Namun kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang sanggup menguatkan engkau. Ayo tetap berdoa. Pandang Dia, kasih Dia, yaitu Yesus yang rela mati buat engkau. Percaya kepada Dia bahwa kematian di kayu salib sempurna buat engkau. Sempurna buat kita semua. Jangan lagi engkau menyalahkan satu dengan yang lain, tapi belajar berhikmat untuk selalu katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini saya sehat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini saya diberi kesempatan untuk menjalani hidup. Terima kasih Tuhan untuk hari ini saya mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini saya diberi kesempatan untuk membaca firman. Biarlah saya selalu merenungkan firman-Mu. Saya selalu membaca firman-Mu. Saya selalu taat kepada firman. Biar karya salib Kristus nyata dan sempurna. Biar anugerah Kristus nyata dan sempurna, dan kebaikan Kristus dialami semua jemaat GBI Bandengan Selatan dan gereja cabang yang lain. Mari kita semangat hadapi hidup ini dengan iman percaya salib Kristus mengerjakan perkara yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Biar kami terus semangat dalam Engkau, terus memandang Engkau, mengasihi Engkau. Apa yang Kau lakukan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, apa yang Kau lakukan lewat penyembuhan yang Kau lakukan di kayu salib, apa yang Kau lakukan untuk penebusan dosa di kayu salib, semua Tuhan lakukan karena kasih-Mu yang dalam atas kami. Sehingga kami selalu katakan terima kasih Tuhan. Biar kami hidup dalam kasih karunia-Mu, dan kami hidup dalam kebenaran. Dan kami selalu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kami umat-Mu. Bahkan kami semua ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam karunia-Mu. Biarlah berkat Allah sempurna atas setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.